Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nurisan, biasa dipanggil Nuri, saya dari kelas 12/4 absen 16. Jadi video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian praktikum kelas 12 biologi, yaitu tentang uji enzim katalase. Nah, enzim katalase ini adalah enzim yang banyak ditemui di makhluk hidup. Nah, enzim sendiri itu merupakan sebuah biokatalisator untuk menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi kimia. Oke, jadi langsung aja kita lanjutkan ke lab virtualnya. Oke, jadi di sini aku sudah punya 5 tabung reaksi yang berisi hati ayam dengan volume 1 ml dan dengan pH 7 serta suhu 25 derajat Celcius. Nah, pada tabung yang pertama akan kita perlakukan eh, dengan suasana asam, yaitu dengan menambahkan HCl. Cukup 1 tetes, dan di sini pH langsung berubah menjadi 2. Berarti pH sudah berada di suasana asam. Kemudian di NaOH akan kita tambahkan di tabung yang kedua. Yang awalnya pH-nya 7 berubah menjadi pH 11. Artinya di tabung kedua ini menunjukkan suasana basa. Kemudian pada tabung yang ketiga akan kita tambahkan dengan cyanida. Setelah kita tambahkan cyanida, ternyata pH-nya tetap 7 dan suhunya juga 25 derajat Celcius alias tetap. Nah, kemudian untuk yang di tabung keempat dan yang di tabung kelima akan kita ubah suhunya. Untuk yang di tabung keempat akan kita panaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Dan pada tabung yang kelima akan kita dinginkan suhunya hingga di bawah 0 derajat Celcius. Di sini aku ubah menjadi minus 20. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan H2O2 atau hidrogen peroksida ke dalam masing-masing tabung. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah enzim katalase bekerja secara optimal atau tidak sama sekali. Sekarang kita cek untuk tabung yang pertama. Nah, setelah kita tambahkan H2O2, ternyata di tabung yang pertama tidak terjadi gelembung-gelembung gas. Nah, sekarang kita cek kadar oksigen ya. Ternyata ujung bara apinya juga berwarna gelap. Hal ini menandakan bahwa di tabung yang pertama, H2O2 tidak dapat diuraikan menjadi H2O dan juga O2. Kemudian, untuk tabung yang kedua, akan kita tambahkan H2O2 dengan suasana basah. Setelah kita tambahkan, ternyata tidak ada gelembung-gelembung gas juga. Sekarang akan kita masukkan bara api di dalamnya. Ternyata ujung bara apinya juga berwarna gelap. Hal ini menandakan bahwa H2O2 tidak dapat diuraikan menjadi H2O dan O2. Sekarang di tabung yang ketiga akan kita tambahkan hidrogen peroksida. Dan kita bisa lihat di sini, ternyata di sini terdapat gelembung-gelembung gas yang jumlahnya sedikit. Sekarang akan kita cek dengan bara api. Setelah kita masukkan, ternyata ujung bara api berwarna merah terang. Hal ini menandakan bahwa di tabung ketiga terjadi penguraian H2O2 menjadi H2O dari adanya gas dan juga O2 dari nyalanya bara api yang berwarna merah ini. Kemudian di tabung yang keempat akan kita tambahkan hidrogen peroksida. Ternyata setelah kita masukkan tidak ada gelembung-gelembung gas. Sekarang akan kita cek kadar oksigennya. Ternyata ujung bara apinya berwarna gelap. Hal ini menandakan enzim tidak bekerja secara optimal di tabung yang keempat. Kemudian yang di tabung yang kelima akan kita masukkan hidrogen peroksida, dan setelah kita masukkan ternyata tidak ada gelembung gas di dalam sini. Kemudian akan kita cek dengan bara api. Ternyata ujung bara api juga tetap berwarna gelap.
Hal ini menandakan bahwa di tabung yang kelima tidak terjadi penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Oke, ternyata pada hati ayam, enzim dapat bekerja di tabung yang ketiga. Hal ini karena di tabung yang ketiga pH-nya 7 dan suhunya 25 derajat Celcius alias suhunya normal. Selanjutnya akan kita uji enzim katalase pada kentang. Jadi di sini aku udah ada kentang dengan volume 1 ml, pH-nya 7 dan suhunya 25 derajat Celcius. Sekarang akan kita lakukan kentang ini dengan perlakuan yang sama dengan hati ayam yang sebelumnya. Pada tabung yang pertama akan kita tambahkan asam klorida. Setelah kita tambahkan, ternyata kita bisa lihat di sini pH berubah menjadi 2. Atau di tabung 1 suasana menjadi asam. Kemudian yang di tabung yang kedua akan kita tambahkan natrium hidroksida. Dan setelah kita tambahkan, ternyata pH di sini berubah menjadi 11. Berarti di tabung kedua menandakan suasana basa. Kita lanjutkan ke tabung yang ketiga, yaitu dengan menambahkan cyanida. Setelah kita teteskan cyanida, ternyata pada tabung yang ketiga pH-nya tetap 7 dan suhunya 25 derajat Celcius. Berarti tidak ada perubahan tentang pH. Kemudian pada tabung yang keempat dan pada tabung yang kelima akan kita ubah suhunya. Pada tabung yang keempat akan kita panaskan hingga pada suhu 80 derajat Celcius, dan pada tabung yang kelima akan kita ubah suhunya menjadi di bawah 0 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini suhunya sudah berubah untuk tabung 4 dan juga tabung kelima. Sekarang akan kita tambahkan masing-masing hidrogen peroksida di tabung yang pertama sampai tabung yang kelima. Setelah dimasukkan, tidak ada gelembung gas dan sekarang akan kita cek menggunakan bara api. Ternyata ujung dari bara apinya tetap berwarna gelap. Hal ini menandakan bahwa di tabung yang pertama enzim tidak bekerja. Selanjutnya pada tabung yang kedua akan kita tambahkan hidrogen peroksida. Setelah kita lihat, ternyata tidak terjadi gelembung-gelembung gas. Kemudian akan kita masukkan bara api dan ternyata ujung bara apinya tetap berwarna gelap. Selanjutnya akan kita tambahkan hidrogen peroksidanya di tabung yang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat di tabung yang ketiga itu terdapat gelembung-gelembung gas pada bagian bawah yang sangat sedikit. Kemudian akan kita cek kadar oksigennya. Ternyata di sini bisa kita lihat bahwa di tabung yang ketiga, ujung bara apinya berwarna merah terang. Hal ini menandakan bahwa di tabung yang ketiga ini terdapat oksigen. Berarti H2O2 dapat diuraikan dan enzim dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya pada tabung yang keempat akan kita tambahkan H2O2. Cukup 1 tetes dan ternyata tidak ada gelembung-gelembung gas pada bagian bawahnya. Sekarang akan kita masukkan bara api. Ternyata pada ujung bara apinya ini tetap berwarna gelap, menandakan di tabung yang keempat tidak terjadi penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Selanjutnya, pada tabung yang terakhir akan kita tambahkan hidrogen peroksida. Dan setelah dimasukkan ternyata tidak ada gelembung gas. Kemudian kita cek dengan bara api, ternyata pada ujung bara apinya tetap berwarna gelap. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa enzim tidak dapat bekerja pada tabung yang kelima. Nah, sehingga dari percobaan di tabung 1 sampai kelima pada kentang maupun hati ayam dapat kita simpulkan. Untuk tabung yang pertama, enzim tidak dapat bekerja karena pH-nya itu terlalu asam, walau suhunya 25 derajat Celcius. Begitupun untuk tabung yang kedua, enzim tidak dapat bekerja secara optimal karena pH-nya itu 11, terlalu basa. Nah, hal ini menyebabkan enzim tidak dapat bekerja secara optimal.
Kemudian yang di tabung yang ketiga, di sini kita bisa lihat bahwa bara apinya nyala terang. Hal ini berarti H2O2 itu dapat diuraikan menjadi H2O dan O2. Hal ini menandakan bahwa enzim dapat bekerja dengan baik. Enzim dapat bekerja dengan baik karena pH-nya normal, netral, dan suhunya normal. Kemudian kita lihat pada tabung yang keempat. Pada tabung yang keempat, enzim tidak dapat bekerja secara optimal karena suhunya terlalu tinggi walau pH-nya netral di angka 7. Begitupun di tabung yang kelima, enzim tidak dapat bekerja. pH-nya itu netral dan suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi, untuk tabung yang kelima, enzim tidak dapat bekerja dan pada tabung yang keempat, enzim tersebut rusak. Demikianlah virtual lab saya kali ini. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.